Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Semangat sekali ya pagi-pagi hari ini. Oke, sebelum dimulai ke pembelajaran, silakan kepada KM untuk pimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih KM atas pimpinan doanya. Baik, Bapak cek hadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siap. Ridwan, Pak. Ridwan, kenapa Ridwan? Bolos kayaknya, Pak. Oh, bolos. Oke. Mawar, kenapa Mawar? Kayaknya telat ya lagi di jalan. Oke, baik. Untuk rekapannya mungkin Bapak minta saja nanti ke seksi absensi. Kita doakan yang mungkin sakit untuk segera diberikan kesembuhan. Amin. Bapak juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah datang tepat waktu, hadir menyempatkan untuk kelas hari ini. Baik. Sebelum memulai masuk ke materi, Bapak ingin kita semua berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Ada yang bersedia untuk menjadi dirijen? Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih atas nyanyiannya. Kita membakar semangat untuk pagi ini. Kenapa Bapak memilih untuk kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya? Karena itu adalah lagu kebangsaan kita, lagu yang menyatukan bangsa dan suku dan budaya di Indonesia. Karena pembahasan kita pada hari ini yaitu adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Oke, sebelum memasuki ke materi, ada yang ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Apa
Ancaman terhadap integrasi, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai ancaman terhadap integrasi. Dan hari ini kita akan belajar mengenai strategi mengatasi hal tersebut. Oke, sebelum masuk ini kita ada adagium, itu cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Jadi pada kalian anak-anakku semuanya, kita harus membuktikan gitu bahwa kita tuh ada di kelas ini. Maka dari itu pikirannya jangan kemana-mana, pikirannya harus ada di ruang kelas ini. Oke, agak kurang enak ya, mungkin dilihatnya boleh yang di belakang isi dulu yang di depan. Boleh makan tapi nanti ya di waktunya. Oke, boleh di next. Tujuan pembelajaran hari ini. Kenapa sih kita harus belajar mengenai strategi mengatasi ancaman Irpolek Sosbud Hankam? Karena memahami strategi, kita bisa mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Kita sudah memperjuangkan kemerdekaan lebih dari 3,5 abad. Jangan sampai perjuangan dari para pendahulu kita menyatukan Indonesia terpecah di generasi kita. Seperti itu. Oke, agenda hari ini. Materi yang akan Bapak jelaskan pada hari ini, yang pertama tentu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, strategi mengatasi ancaman di bidang politik, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, dan strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Juga nanti kita akan melaksanakan diskusi bersama-sama dan ada pengerjaan soal. Ya, yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Seperti apa sih ancaman di bidang ideologi yang ada di keadaan kita sekarang? TI, Pak. Oke, ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, boleh berikan tepuk tangan dulu. Ya, jadi ancaman di bidang ideologi kita ada di seperti eksistensi dari ideologi yang ingin menggantikan Pancasila. Itu adalah salah satu ancaman di bidang ideologi. Upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif, yaitu dalam kerangka bela negara. Bangsa Indonesia harus menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideology. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, boleh di next. Ya. Selanjutnya di sini ada strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat menghancurkan peraturan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tetap tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara dalam hubungan saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Boleh ada yang mau bantu Bapak untuk membacakan poin 1 sampai ke 6? Boleh, silakan. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, terus mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Baik, terima kasih. Rani, boleh berikan tepuk tangan. Ya, boleh next. Oke.
Selanjutnya ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat ekonomi. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan dari negara-negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF atau International Monetary Fund, Bank Dunia atau World Bank, WTO atau World Trade Organization belum sepenuhnya memihak kepentingan negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat, bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Menghadapi ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi dua, internal dan juga eksternal. Secara internal, prioritas kebijakan berupa penciptaan lapangan kerja padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim kerja yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna. Untuk secara eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain dalam tatanan ekonomi dunia. Oke, next. Oke, strategi mengatasi ancaman bidang sosial budaya. Coba Bapak ingin tanya, ada yang tahu seperti apa sih ancaman di bidang sosial dan budaya? Ada yang mau jawab? Seperti apa sih contohnya ancaman di bidang sosial dan budaya? Yang mau diklaim negara lain, Pak. Oke, boleh. Ada lagi yang mau jawab? Masuknya budaya asing ke budaya kita, Pak. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Oke. Mulai meninggalkan budaya sendiri karena Oke, betul. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Ya, betul semua ya, bahwa hal-hal tersebutlah yang menjadi ancaman dalam bidang sosial dan budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan juga kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia. Oke, boleh langsung di next. Oke. Dan yang terakhir di sini ada strategi mengatasi ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya bila tidak diatasi. Karena itu, Indonesia memiliki sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau bisa disingkat Siskanhamrata. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan dan kekuatan diri sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta dijadikan sebagai berikut. Oke. Sekarang boleh ada yang mau bacakan poin 1 sampai 3 tapi maju ke depan. Ada yang bersedia untuk maju ke depan membacakan? Oke, boleh maju. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Yang poin ke 1 sampai poin 3. Oh iya. Jadi yang pertama itu ada kerakyatan. Di sini kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua ialah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional tidak gunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga ialah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis serta negara kepulauan. Berikan tepuk tangan. Ada sedikit hadiah karena berani. Karena sudah berani maju ke depan, perlu diberikan apresiasi yang lebih. Mungkin teman-teman yang lainnya, anak-anak, silakan kalau misalkan ada kesempatan boleh untuk aktif ya. Boleh di next. Kita simak video berikut dulu ya.
Kira-kira tadi ancaman di bidang apa tuh? Untuk video itu tadi? Ideologi. Pertahanan dan keamanan. Oke, mungkin lebih ke pertahanan dan keamanan ya, karena ada penyerangan kepada pihak pertahanan kita. Oke, di sini kita bisa kalian bisa scan ya, boleh di scan. Di sini kita akan membuat mind map. Mind map seperti apa? Kalian silahkan, kan kemarin sudah dibagi ya untuk menjadi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini Bapak bagi yang pertama ancaman di bidang ideologi. Kelompok 2 ancaman di bidang politik. Kelompok 3 ancaman di bidang ekonomi. Kelompok 4 ancaman di bidang sosial budaya, dan kelompok 5 ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Silakan kalian analisis dari keadaan sekitar kalian. Kira-kira apa yang menjadi ancaman di bidang kelompok-kelompok kalian masing-masing. Silakan analisis bagaimana strategi yang tepat dan apa indikator yang menunjukkan bahwa strategi itu bisa berhasil. Oke. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Nah, itu kan belajar kan tuh. Iya, iya, Kita lagi Pak. diskusi. Diskusi ya, kamu biasa. Ini Pak, ingin sendiri terus. Silakan gabung dengan teman-temannya ya. Silakan berdiskusi tapi tetap kondusif ya. Dia pengen pusat pembahasannya. Bakal yang ini dicatat. Udah beres? Sudah ya. Oke. Kalian kayak ikut kerja itu Pak. Oke. Kalau misalkan ada yang memang tidak bekerja, nanti kasih tahu ke Bapak ya. Oke. Bapak lihat di sini kalian sudah berhasil ya dalam membentuk sebuah mind map. Itu strategi mengatasi berbagai ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ada yang mau perwakilan kelompoknya untuk membacakan? Silakan. 3 kelompok saja ya yang maju karena minggu depan kita sisanya. Oke, boleh ya. Ini kelompok kita. Ya. Lagi politik. Silakan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Iya, kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, di sini aku perwakilan dari kelompok 1. Di sini kita tadi udah berdiskusi ya tentang ancaman di bidang sosial budaya. Nah, setelah kita berdiskusi, kita menemukan satu strateginya itu melestarikan budaya daerah dengan memperkenalkannya kepada dunia. Kemudian indikator keberhasilannya itu budaya daerah di Indonesia menjadi lestari dan dapat menarik perhatian wisatawan asing. Seperti itu. Lalu yang kedua ada ancaman di bidang politik ya teman-teman. Bisa dilihat bentuk strateginya itu dari kelompok 2 yaitu memperkuat atau meningkatkan kepercayaan rakyat dengan cara mengupayakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bagaimanapun indikator keberhasilannya ya teman-teman, rakyat itu menjadi lebih percaya kepada pemerintah. Oke, lalu selanjutnya di sini ada bentuk ancaman di bidang ekonomi. Kesini. Mana tuh? Ke atas. Mana? Ya ini ya. Di atas ya.
Ya teknis. Sok lanjut aja ya. Nah, ancaman di bidang ekonomi. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi adalah kita membentuk strategi. Strateginya itu untuk melakukan pengembangan sistem ekonomi untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Hal ini dapat memperkuat perekonomian rakyat Indonesia. Nah, indikator keberhasilannya sendiri dari strategi tersebut ini adalah kebutuhan rakyat terpenuhi dan rakyat pun telah mencapai kemandirian ekonominya. Oke, sekian. Ya, itu tadi ada 3 ya dari 5 yang kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Oke, boleh duduk lagi. Terima kasih. Itu hadiahnya nanti kalau udah 5. Oke. Setelah tadi kita berdiskusi, Bapak juga di sini ada kuis ya untuk kalian yang Bapak share di grup. Silakan kalian kerjakan itu untuk mengukur kemampuan dan seberapa jauh pemahaman kalian mengenai pematerian hari ini. Oke, kesimpulan dari Bapak untuk pertemuan kali ini bahwa kita harus melek, harus sadar, harus melihat sekitar kita. Apakah ada hal-hal yang ternyata mengancam integrasi negara kita. Oke, ada 5 bidang yang menjadi sorotan utama, yaitu ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, untuk pengumumannya minggu depan silahkan kalian baca materi untuk pertemuan selanjutnya. Juga Bapak harap minggu depan bisa lebih lengkap lagi untuk siswa-siswanya. Terima kasih Bapak ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.